Bunga Raya, satu kecamatan di Kabupaten Siak yang dikenal sebagai lumbung padi di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan terus berbenah menjadi pusat agrowisata dengan bentangan alam yang asri dan memberikan ruang bagi investasi pembangunan kedaerahan yang sangat menjanjikan. Dengan luas wilayah 195,49 km persegi, terdiri dari 10 kampung dan memiliki jumlah penduduk lebih kurang 24.222 orang. Bunga Raya memiliki potensi sumber daya pertanian dan agrowisata yang sangat baik di bawah kepemimpinan Camat Amin Soimin SH.MSI. Sebagai sentra pertanian dan agrowisata, pemerintah kecamatan terus menggesa pembangunan kedaerahannya dengan menetapkan skala prioritas pembangunan. Seperti apa arah pembangunan dan kebijakan kedaerahan yang ditempuh Kecamatan Bunga Raya? Inilah catatan Bang Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa catatan Bang Eki dimanapun berada, hari ini Bang Eki berada di Kecamatan Bunga Raya, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Siak dan dikenal sebagai lumbung padi Kabupaten Siak, Provinsi Riau. 3 tahun belakangan, Kecamatan Bunga Raya telah mengembangkan potensi kedaerahannya menjadi pusat agrowisata. Bagaimanakah perkembangan kepariwisataan, perkembangan pembangunan yang ada di Kecamatan Bunga Raya? Catatan Bang Eki kali ini akan mengajak pemirsa untuk mengenal lebih dekat Kecamatan Bunga Raya bersama Camat Bunga Raya Bapak Amin Soimin. Tetaplah di catatan Bang Eki dari Kecamatan Bunga Raya. Ya, pemirsa catatan Bang Eki, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, hari ini saya akan menjumpai Bapak Camat Bunga Raya, itu Bapak Amin Soimin. Pak Amin, bagaimana kabar Bunga Raya hari ini? Alhamdulillah, Mas Eki. Luar biasa. Ya, bagaimana perkembangan kedaerahannya? Insya Allah, walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19, gairah warga masyarakat Bunga Raya yang memang dikenal sebagai kecamatan pertanian, khususnya untuk pengembangan di sektor pertanian berjalan normal, tak ada kendala ya kan. Memang di sektor lain seperti pariwisata dan kegiatan masyarakat lainnya tentu mengikuti aturan di masa pandemi ini, adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Oke. Nah, untuk isu strategis saat ini yang ada di Kecamatan Bunga Raya apa saja nih Pak? Tentu kalau terkait isu strategis, sebagaimana saya sampaikan tadi, Kecamatan Bunga Raya ini adalah Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Pertanian sebagai lumbung padi, bukan hanya untuk Kabupaten Siak tapi Provinsi Riau, bahkan sudah dicanangkan juga menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Tentunya isu strategis ini pemerintah kecamatan bersama pemerintah kampung, Kecamatan Bunga Raya terus berusaha untuk meningkatkan melalui fasilitasi kita selaku pemerintah pada kelompok-kelompok tani, gabungan kelompok tani dan kelompok-kelompok lain dalam rangka untuk mewujudkan tadi, mempertahankan kecamatan ini menjadi kecamatan sentra pertanian. Oke. Nah, untuk area pertanian sendiri Pak, yang saat ini ada di Kecamatan Bunga Raya ini luasnya berapa Pak? Kalau untuk luasan sekitar 2.400-an yang 2.400-an yang produktif. 2.400-an ini yang produktif. Nah, ini didominasi dengan tanaman varietas padi, persawahan lah. Di samping juga ada hortikultura di beberapa kampung seperti di Langsat Permai itu sebagai unggulan cabai merah, potensi untuk hortikulturnya, dan lain-lain di tempat lain, dan ini juga akan kita kembangkan. Oke, jadi pertanian, perkebunan juga sejalan ya Pak ya? Perkebunan sebagian warga juga ada. Memang di akhir ini sudah banyak alih fungsi dari tanaman perkebunan, dari kelapa sawit menjadi persawahan. Menjadi tadi hortikultura, cabai merah, buah-buahan dan lain-lainnya. Nah, dari grand design Kecamatan Bunga Raya sendiri dengan luas persawahan kurang lebih 2.400 hektar tadi, ini akankah ada penambahan lagi Pak untuk sentra-sentra pertanian yang baru? Kalau dari progres termasuk animo semangat dari masyarakat, di 2020 aja sekitar 240-an
Ya. Alih fungsi lahan dari komoditas tadi perkebunan ke Pertanian, area ataupun persawahan. lokasi ke persawahan ataupun tanaman hortikultura. Ya ini kami optimis dengan tentu tadi bagaimana pengelolaan pertanian melalui dinas teknis ya, dinas pertanian, ada Korlu, ada PPL. Nampaknya gairah masyarakat Kecamatan Bungaraya dengan dukungan dari Pemkab Siak juga ada menyediakan alat pertanian untuk alih fungsi, nampaknya cukup signifikan juga, Pak. Ya, dukungan sumber Perluasan. daya alam yang besar di Kecamatan Bungaraya untuk pengembangan kawasan pertanian. Nah, dukungan dari SDM-nya sendiri bagaimana, Pak? Masyarakat Bungaraya ini menangkap tidak peluang ini gitu. Terkait dukungan SDM, sumber daya manusia, ya dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, saya ingat dulu saya juga kecil ikut membuka lahan di tahun 80-an bersama orang tua ya kan. Nah, kemudian semakin ke sini generasi orang-orang tua yang dilanjutkan oleh anak-anak ini kan juga melanjutkan dengan pendidikan baik sekolah pertanian ataupun sekolah-sekolah umum lainnya. Khusus di Bungaraya bahkan sudah ada sekolah menengah kejuruan yang memang khusus untuk pertanian. Jadi sumber daya di Bungaraya baik melalui kelembagaan tadi, kelompok tani, gabungan kelompok tani, kemudian UPJA dan lain-lainnya, ini memang itulah makanya semakin hari pertanian di Bungaraya ini nampaknya semakin menanjak produksinya ya kan, dari dulu 2 ton, 4 ton, sekarang sudah bisa rata-rata 8 sampai 8-9 ton itu udah biasa gitu kan. Nah, ke depan memang ada harapan mungkin dengan varietas-varietas baru yang akan diuji coba, harapannya mungkin bisa di atas 10 ton bahkan lebih dari itu. Itu untuk produksinya, Pak ya? Untuk produksi. Oke. Nah, dari berjalannya waktu, bagaimana seorang camat melihat potensi ini perlu tidak untuk dikembangkan, kemudian bagaimana asupan-asupan, misalnya dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengembangkan lagi atau mengemas Bungaraya ini memang betul-betul menjadi sentra pertanian, tidak hanya di Kabupaten Siak, tidak hanya di Provinsi, tapi juga nanti menjadi sentra pangan di nasional. Iya, saya sebagai camat memandang potensi pertanian Bungaraya dengan hamparan yang luas dan juga dukungan baik melalui APBN oleh pemerintah pusat, APBD provinsi maupun kabupaten, dan juga melalui APBKAM di Kampung Kecamatan Bungaraya ini potensi persawahan, potensi pertanian di Bungaraya ini bukan hanya untuk produksi ataupun pemenuhan ketahanan pangan, tapi juga bisa dikembangkan menjadi potensi unggulan untuk pariwisata. Okay. Nah, di sini beberapa waktu yang lalu dikenal slogan ataupun tagline dengan agrowisata Kecamatan Bungaraya ini. Ke depan ya mudah-mudahan bisa terus dikembangkan, difasilitasi oleh dinas terkait yang memang saat ini ada stuck karena memang kita sama maklumi lah sedang pandemi COVID-19. Nah, dari kondisi yang ada, terlepas kita bicara dengan kondisi pandemi saat ini, potensi Bungaraya untuk mengembangkan agrowisata ini seperti apa, Pak? Ya, dari awal di launching oleh Bapak Gubernur Samsuar pada tahun 2018, kemudian kita tindak lanjuti dengan pembentukan kelompok-kelompok sadar wisata Darwis di 10 kampung. Alhamdulillah sudah terbentuk secara kelembagaan. Kemudian kecamatan juga bersama pemerintah kampung sangat membuka diri untuk bekerja sama dengan pihak luar bermitra, bukan hanya pemerintah, tapi LSM, NGO, kemudian yayasan-yayasan yang peduli untuk pengembangan lingkungan kepariwisataan. Ini di Bungaraya terus ditingkatkan. Terakhir kita sedang menajah juga untuk pembentukan kawasannya. Untuk kawasan ini sebagai daya dukung untuk bagaimana ke depan kawasan pertanian ini bisa kita kembangkan, ya baik ke pariwisataannya, kemudian juga untuk pemberdayaan masyarakatnya. Nah, adanya penambahan fungsi ya Pak ya, dari pertanian kemudian meningkat ke potensi kepariwisataan. Nah, bagaimana pihak kecamatan sendiri mempersiapkan masyarakatnya? Karena kan memang di awal basic mereka adalah masyarakat pertanian gitu. Nah, ini kita juga harus mempersiapkan mereka sebagai masyarakat wisata. Iya, ini memang bukan pekerjaan mudah ya. Iya. Di sini yang selalu menjadi kendala
Tapi dari ya sosialisasi kecil-kecilan yang kita lakukan, yang langsung memang turun ke lapangan dengan bersepeda, goes keliling persawahan, kemudian kita bertemu ramah langsung dengan kelompok-kelompok tani, dengan pemerintah kampung, terbukti sebetulnya animo warga masyarakat, dukungan sangat besar ya kan. Ya dengan tidak mengalihfungsikan tentunya dari persawahan, ini bisa direkayasa menjadi destinasi pariwisata yang memang sangat diminati dengan nanti kulinernya, kemudian event-event wisatanya, ya semuanya lah ini terus kita kembangkan. Kami yakin ke depan Bungaraya akan menjadi kawasan penunjang, Siak sebagai kota istana, jarak juga nggak terlalu jauh. Ya, betul. Seandainya nanti semuanya mendukung, nah ini menjadi pilihan tentu bersama kecamatan lain dalam rangka mewujudkan memang kota istana Siak Indrapura sebagai destinasi unggulan lah di di Provinsi Riau. Oke. Nah, kesiapan masyarakat sendiri Bapak melihatnya seperti apa? Kalau kesiapan masyarakat, ini tentunya memang selain kesadaran tadi, ada juga kelompok-kelompok yang memang secara mandiri membuat baik UMKM dan sebagainya, tapi tentunya nanti peranan pemerintah kampung ya kan, pemerintah kecamatan bersama pendamping kecamatan, pendamping kampung, ini semuanya tadi masyarakat yang memang sudah tinggi partisipasinya, keberminatannya ini akan terus dipertahankan. Kemudian yang belum tadi kita akan ya berusahalah dengan dinas terkait juga. Kami mohon sekali harapan dari Pemkab Siak melalui dinas terkaitnya, ini bagaimana mewujudkan kawasan pertanian Bungaraya yang memang produksinya sudah baik, kemudian masa panen 2 tahun sekalinya juga sudah rutin gitu kan. Ini tadi bisa mewujudkan agrowisata ataupun ikon wisata. Di sini juga ada ekowisata berembang ya kan, dan lain-lain bisa terwujud di hari depan. Oke. Nah, ketika kita berbicara tentang kebijakan, kemudian regulasi, aturan-aturan yang berlaku di pemerintah kabupaten maupun di Kecamatan Bungaraya sendiri. Nah, gebrakan-gebrakan ke depannya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Bungaraya, khususnya untuk pengembangan kedaerahan. Tapi Bapak jangan jawab dulu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Iya.